مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil kabir muta'al. Thumma assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin maula Bilal wa ala alihi wa sahbihi khairi sahbin wa al. Wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Yang saya muliakan, yang saya hormati para habaib, wabil khusus kepada Al-Habib Muhammad Bagir Ibnu Syekh Habib Bakar bin Salim, dan juga Al-Habib Fadli Albar, seluruh orang tua yang hadir, Pak Tauhid Sulaiman, dan seluruh jamaah yang saya muliakan. Wabil khusus kita doakan kepada guru besar kita, Abuya As-Sayyid Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas Az-Zabidi. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah berikan kekayaan yang berlimpah, hissiyan wa ma'nawiyan, dunia wal ukhra. Dan kita yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan anugerah kepada kita. Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama para aulia di yaumil qiyamah, dan juga berkumpul dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barik wasallam. Jamaah yang saya muliakan, yang saya hormati, di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wassalamu alayya yawmun wulidtu wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya." Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang keistimewaan kelahiran Nabi Isa. Wassalamu alayya. Nabi Isa menyatakan di dalam Al-Quran yang Allah firmankan, wassalamu alayya, keselamatan bagiku, yauma wulidtu, di hari aku dilahirkan, wa yauma amutu, dan di hari aku akan wafat, wa yauma ub'atsu hayya, dan di hari aku akan dibangkitkan dalam keadaan hidup. Ayat tersebut menceritakan keistimewaan kelahiran Nabi Allah Isa bin Maryam alaihissalam. Maka bagaimana kiranya yang lahir adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Al-Mustafa, Al-Mukhtar, Safiyullah, Sayyidul Arab wal Ajam, Sayyidul Waladil Adam yaumal qiyamah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Tentu saja lebih agung, tentu saja lebih mulia, tentu saja lebih luhur dari seluruh kelahiran dari kalangan para nabi, dari seluruh kelahiran dari kalangan manusia, bangsa jin, bahkan malaikat. Kelahiran yang paling terbaik, kelahiran yang paling agung, yaitu kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Oleh sebab itu para ulama terdahulu, mereka hampir mayoritas menyatakan perayaan Maulid Nabi adalah perkara yang baik. Hampir seluruhnya. Hanya ada satu orang saja yang menyatakan bid'ah untuk ulama terdahulu. Nah, itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Tunjukkan satu nama selain seorang ulama tersebut yang menyatakan Maulid Nabi itu adalah suatu perbuatan yang salah.
maka pasti tidak akan ditemukan kecuali hanya satu orang saja. Oleh sebab itu kalau kita telusuri, kita teliti, Al-Imam Suyuti yang lahir 849 Hijriah, meninggal tahun 911 Hijriah, beliau punya karya ilmiah khusus membahas tentang baiknya amalia maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Husnul Maqsad fi Amalil Maulid, nama kitab. Kemudian juga ada seorang Amirul Mukminin fil Hadis, raja di kalangan para ahli hadis, yang bernama Al-Imam Ahmad Ibn Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang lahir tahun 773 Hijriah, meninggal 852 Hijriah. Beliau menyatakan al-ihtifalu bil maulid allati ishtamala alal khair, bahwa perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mencakup kebaikan. Dalam satu magalahnya dikutip oleh Imam Suyuti bahwa ishtamalat alal mahasin wa diddiha, faman taharra al mahasin wa tajannaba diddiha kana bid'atan hasanatan wa illa fala. Yang artinya seorang pakar hadis dunia yang mensyarah daripada Sahihul Bukhari, beliau menyatakan bahwa dalam perayaan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam di situ ada kebaikan, dan jika ada keburukan maka hal itu tinggal diperbaiki saja. Maka siapa yang meneliti, dia meriset perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya isinya adalah membaca Al-Qur'an, isinya adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isinya adalah memberikan jamuan makanan, isinya adalah mendengarkan al-mau'izah hasanah, maka dipastikan, kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa inilah bid'atan hasanah, suatu bid'ah yang baik, kata beliau. Kemudian ada ulama bernama Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, yang lahir tahun 909 Hijriah, meninggal tahun 974 Hijriah. Di dalam kitabnya Al-Fatawi Al-Hadithiyah disebutkan ajaza, dibolehkan, bi'tifalil maulid, dengan perayaan maulid. Dalam satu redaksinya al-mawalid, bentuk jamak, perayaan maulid, tashtamilu alal khair. Kenapa dibolehkan? Karena sudah diriset oleh Ibnu Hajar Haytham, perayaan maulid seluruhnya itu isinya kebaikan. Kasadaqah, seperti sedekah di dalamnya. Wazikir, ada zikir di dalamnya. Wassalati wassalami ala Rasulillah, ada salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa madhihi, dan juga ada pujian kepada Nabi. Maka ini perkara yang baik menurut Ibnu Hajar Al-Haythami rahimahullah. Tidak sampai di situ. Al-Imam Abu Fida Ismail ibn Umar ibn Kathir, yang lahir tahun 700 Hijriah, meninggal tahun 774 Hijriah, di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, beliau mengatakan awwalu man ihtafala al-maulid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Malik Muzaffaruddin Kaukarbi sahibul Irbil, bahwa orang pertama yang mengadakan perayaan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang raja yang ada di Erbil, di Mosul, di Irak. Ini kisaran abad ke-5 atau ke-6 Hijriah. Itu dirayakan Maulid besar-besaran, sehingga disebutkan, dibuat sayembara, siapa yang bisa membuat karya ilmiah tentang biografi singkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diberikan hadiah 100 atau 1000 dinar. 1000 dinar dikalkulasi 3 miliar lebih. Maka ada seorang ulama dari Spanyol bernama Al-Hafiz Ibnu Dihyah. Dari gelarnya Ibnu Katsir menyebutkan Al-Hafiz. Apa itu Al-Hafiz? Man hafidha mi'ata alfi hadithin matnan wa isnada. Orang yang telah menghafal 100.000 hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, isi hadisnya dengan rantaian sanadnya. Dalam satu terminologi mengatakan 300.000 hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, isi hadisnya dan juga rantaian sanadnya. Beliau orang pertama yang menyusun kitab Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjudul At-Tanwir
fi maulidi Bashirin Nadhir. Maka karya beliau itu digunakan oleh Raja Malik Muzaffar Din Sahibul Irbil. Kemudian disebutkan data-data daripada jamaah yang hadir, data-data biaya ketika melakukan perayaan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu ditulis dalam kitab berjudul Mir'atuz Zaman, disusun oleh Al-Imam Ibnu Sibti Zawzi yang lahir tahun 583 Hijriah, meninggal tahun 654 Hijriah. Beliau mengatakan, ini Raja Malik Muzaffar menghabiskan dana untuk merayakan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam itu 300.000 dinar. 300.000 dinar. 1 dinar 4 gram emas. Berapa sekarang emas harganya? Berarti kira-kira 1 triliun lebih. Ya, 1 triliun lebih untuk perayaan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya habis 100 triliun, 200 triliun, 300 triliun untuk menggembirakan hati Rasulullah, maka itu terlalu murah. Imam Haddad mengatakan, fa innaka la tuzzi atau la tazzi nabiyyaka ya fata walau ji'tahu sa'yan ala aini sa'iri. Seandainya engkau ingin membalas kebaikan nabimu, maka tidak akan mampu engkau lakukan walaupun engkau berjalan menuju ke tempat beliau menggunakan mata kalian. Tidak bisa membalas kebaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disurvei oleh Sibtu Zawzi, itu dipotong gonam masywi, kambing guling, kambing panggang, itu 5.000 ekor. Kemudian disembelih dan disajikan ayam 1.000 ekor. Disajikan 100 ekor kuda. Juga zubdiyah, yaitu buah alpukat, ada sekitar 300.000. Kemudian disajikan daripada makanan-makanan itu 100.000. Itu di saat perayaan pertama Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada ulama yang mengingkari satupun di masa itu. Padahal Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Dihyah, beliau ini punya guru seorang pakar sejarah Islam dunia. Punya kitab bernama Ar-Raudul Unf, yaitu Al-Imam Abul Qasim As-Suhaili, yang lahir tahun 508 Hijriah, meninggal 581 Hijriah. Itu salah satu guru beliau, pakar sejarah Islam dunia, yang mensyarahkan Sirah Nabawiyah Ibn Hisham rahimahumullah. Oleh sebab itu, para ulama berlomba-lomba. Mereka membuat karya-karya setelah generasi tersebut berikut demi berikut, sehingga sampai di generasi kita, alhamdulillah, kita diberikan oleh Allah Ta'ala anugerah menjadi pencinta-pencinta Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, bahwa yang tidak senang dengan kelahiran Nabi adalah iblis. Disebutkan anna iblisa ronna arba'a ronnat. Iblis itu merintih dengan 4 rintihan. Rintihan yang pertama hina lu'ina, ketika dilaknat oleh Allah Ta'ala dan dikeluarkan ia dari surga. Wahina uhbid, ketika diusir dari surga. Wahina ulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahina unzilat al-Fatihah, dan ketika diturunkan surat Al-Fatihah. Oleh sebab itu, yang tidak senang dengan Maulid Rasul dan kelahiran Rasul, maka tidak ada jauh bedanya dengan iblis. Karena iblis tidak senang dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iblis tidak bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun para muhaddithun, para aulia, para sulaha, para salihin, mereka jauh-jauh hari di dalam hati mereka menanti-nanti, berbahagia, mengabadikan sejarah agung, yaitu peristiwa kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah Skandari, kita wajib mensyukuri nikmat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad adalah hadiah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Beliau katakan di dalam kitab Lataiful Minan, yang dikutip dari gurunya Abu Abbas Al-Mursi, yang dikutip dari gurunya Abu Hasan As-Sazili, menyatakan bahwa al-anbiya ila umamihim atiyah. Para nabi, ketika Allah utuskan para rasul kepada mereka, itu sebagai pemberian, atiyah.
wa nabiyuna wa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiah. Adapun nabi kita, pemimpin kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah utus kepada kita sebagai hadiah. Wal farqu bainal atiyah wal hadiah, dan perbedaan antara pemberian dan hadiah, li'annal atiyah lil muhtajin. Kalau pemberian Allah berikan kepada orang yang butuh, adapun hadiah lil mahbubin, Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cinta. Alhamdulillah, kita digolongkan sebagai manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena menjadi umat Sayyidul Wujud Al-Mustafa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, di dalam kitab Arfu Ta'rif bi Maulidis Syarif disusun oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari yang lahir tahun 751 Hijriah, meninggal 833 Hijriah. Beliau menyebutkan, ini paman beliau Abu Lahab sebenarnya berat untuk mengucapkan, sehingga para ulama terdahulu mereka tidak membaca dalam sholat surat Tabbat Yada Abi Lahbi wa Tab sebagai ta'ziman wa takriman li Nabi Muhammad SAW. Tapi ingin saya kisahkan dalam kitab tersebut, ini azab yang aneh. Azab yang aneh. Di dalam azab ada nikmat. Itu disebutkan bahwa paman Nabi Sayyiduna Abbas ketika bermimpi melihat Abu Lahab bertanya, "Engkau di mana?" Maka Abu Lahab menjawab, "Finnar," di dalam neraka. "Illa annahu yukhaffafu anni kulla lailati isnain wa amussu min baini usbu'ai ma'an biqadri hadza." Ia katakan tempat saya di neraka. Akan tetapi setiap malam Senin Allah ringankan azab, dan Allah izinkan tangan saya ini mengeluarkan air yang jernih, dan aku meminum air tersebut dari jari-jariku. Ditanya kenapa bisa demikian? Maka dijawab, karena sebab bifarh maulid Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bahagia dengan maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat, Nabi ini musyarri', Habibullah. Dalam satu riwayat Fathul Bari, Ibnu Hajar sekali mengatakan bahwa seorang sahabat bernama Salim Maula Abi Hudzaifah. Salim Maula Abi Hudzaifah. Dia tinggal dengan Abi Hudzaifah, hafal Al-Quran. Di saat istri dari Abi Hudzaifah datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia katakan, "Ya Rasulullah, ini Salim senantiasa bersamaku di dalam rumah, sedangkan dia bukan mahram saya. Bagaimana ya Rasulullah?" Maka Nabi mengatakan, "Keluarkan ASI-mu, kemudian berikan minum kepadanya, maka dia menjadi mahrammu." Padahal menurut para fuqaha, orang-orang yang saudara susuan atau ibu susuan, kalau kasusnya Salim, itu hanya bisa dibawa atau di bawah 2 tahun, tidak bisa lebih dari 2 tahun. Salim waktu itu sudah dewasa. Kenapa bisa? Karena yang menentukan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dijadikan hukum khusus, hanya bisa untuk Salim minum ASI di saat dewasa menjadi mahram. Kenapa demikian? Karena Allah berikan hak prerogatif kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menentukan hukum yang dimana Allah pun akan ridha dengan seluruh keinginan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, seorang sastrawan Mesir ketika tiba Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia selalu bersenandung, "Wulidal huda fal kainatud diya'u wa famuz zaman tabassumu wath-thana'u ar-ruhu wal mala'ul mala'iku haulahu lid-dini wad-dunya bihi busyara'u." Ia katakan telah dilahirkan sang pembawa petunjuk, wulidal huda, maka alam semesta bersinar terang benderang. Sang zaman pun berbahagia menyambut kelahiran beliau dengan senyuman kebahagiaan dan pujian kepadanya.
dan malaikat Jibril dan seluruh malaikat pun ikut bersamanya untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh berbahagia agama Islam dan dunia ini atas kelahiran Sayyidul Wujud Al-Mustafa Habibullah Safiyullah Sayyidul Thaqalain Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa barak wasallam. Terlalu besar, terlalu agung, terlalu suci, terlalu bersih, sehingga berat lisan ini ingin menceritakan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mampu melukiskan kebesaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa barak wasallam. Dikisahkan bahwa di saat beliau lahir disebutkan oleh As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah beliau. Di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustaqbilal kiblah, menghadap ke kiblat. Beliau terlahir dengan posisi menghadap ke kiblat. Isyarat bahwa hati beliau, jiwa beliau, hidup beliau, wafatnya beliau, ruhnya beliau, cintanya beliau hanya mengarah kepada yang tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik Ka'bah. Oleh sebab itu, ketika beliau terlahir, posisinya menghadap ke Ka'bah. Dan juga rafi'an ra'sahu ila sama, kepalanya menadahkan ke langit, mengarah ke langit. Bukan berarti Allah berada di langit, tapi makanatah laisal makan. Kedudukan, pangkat Allah, ulu as-sumu, yang maha tinggi. Maka isyarat tauhid bukan meletakkan atau menunjukkan lokasi, tapi menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajha disebutkan oleh Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq. Imam Ali mengatakan, innallaha ta'ala khalaqal arsya izharan likudratihi wala makanan lidzatih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan ars untuk menunjukkan kekuasaannya, bukan sebagai tempat untuk ditempatinya. Maka oleh sebab ini kita perlu ketahui bahwa sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau diberikan keistimewaan yang luar biasa. Dalam keadaan beliau waktu lahir dalam menghadap ke kiblat, kemudian mengangkat kepala ke langit, rafi'an yadayhi, wadi'an yadayhi alal ard, dan meletakkan kedua tangan di atas bumi, kemudian makhtunan masrura, sudah dalam keadaan tersunat. Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani mengatakan, tidak ada satupun manusia yang bisa melihat auratnya Nabi. Allah menjaga, Allah mensterilkan. Jika ada yang lihat, kata beliau dalam kitab Fathul Bari, juga dikutip oleh Al-Imam Al-Qastalani dalam kitab Irsyadus Syari, juga dikutip oleh Al-Imam Ibnu Mulakin dalam kitab At-Tawdih ala Syarhi Sahih Bukhari, mereka mengatakan, kalau melihat, maka cahaya yang sangat terang bisa membutakan mata. Dijaga oleh Allah Ta'ala. Dijaga sejak beliau belum lahir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah pelihara sejak beliau di awal penciptaannya. Oleh sebab itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi nabi sebelum beliau ada di bumi. Nabi katakan, kuntu nabiyya wa Adam baina ruh wal jasad. Saya telah dilantik menjadi nabi, sedangkan Nabi Adam ruh dan jasadnya belum menyatu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, Allah memberikan limpahan salawat kepada Nabi Muhammad SAW sejak Nabi Adam belum ada. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah menyebut dengan kata nabi, bukan kata hamba, bukan kata rasul, bukan kata Muhammad, tapi yang Allah panggil wahai nabi. Innallaha wa malaikatu yusalluna 'alan nabi. Allah ajak orang beriman, ayo bersalawatlah kepada nabi.
bukan kepada hamba Allah, bukan kepada Rasul, memiliki makna bahwa sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah dan malaikat telah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat Nabi Muhammad menjadi seorang nabi. Oleh sebab itu, Allah Ta'ala berikan banyak keistimewaan. Beliau tersunat di saat lahir ke dunia. Al-Imam Ibnu Zawzi Al-Qayyim yang lahir tahun 691 Hijriah, meninggal tahun 751 Hijriah, dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad mengatakan ada 3 pendapat ulama. Yang pertama, Nabi lahir benar-benar dalam keadaan sudah tersunat. Pendapat yang kedua menyatakan Nabi disunat oleh kakeknya. Pendapat ketiga mengatakan bahwa malaikat yang mensunat Nabi Muhammad SAW. Namun para ulama dari kalangan asfiya, mereka menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW sudah tersunat di saat lahir ke muka bumi ini, sebagai bentuk takriman wa ta'ziman lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Isa ketika lahir hanya mengajak untuk sholat dan menunaikan zakat. Akan tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika lahir, beliau membaca takbir kebesaran kepada Allah Subhanahu wa taala, qailan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu kalimat pertama yang Nabi ucapkan di saat beliau dilahirkan ke alam dunia ini, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Anta maksudi wa ridhaka matlubi. Engkaulah tujuanku dan ridhamu lah yang aku cari, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu beruntung kita menjadi para pencinta Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para pencinta salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Zawzi Al-Bughdadi yang lahir meninggal 557 Hijriah, dalam kitabnya Bustanul Wa'idhin wa Raudus Sami'in mengatakan bahwa kita bersalawat kepada Nabi mendapatkan 10 kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, salatul Malikil Jabbar, dia akan mendapatkan salawat dari Allah Sang Maha Perkasa. Yang kedua, syafa'atun Nabiul Mukhtar, dia akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, al-iktida'u bil malaikatil abrar, dia akan disertakan dengan malaikat-malaikatnya Allah untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, mukhalafatul munafiqin wal kuffar, dibedakan dia dengan orang-orang munafik yang jarang bersalawat kepada Nabi dan juga orang kafir. Yang kelima, mahyul khataya wal auzar, dihapus dosa-dosanya dan kesalahan-kesalahannya sebab salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, qadaul hawaidhi wal autar, dipenuhi hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, tanwiruz zawahir wal asrar, diberikan cahaya dari zahirnya dan sanubarinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nurun ala nurin yahdillahu li nurihi may yasha. Al-Imam Baghawi mengatakan dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil, yang dimaksudkan cahaya di ayat tersebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedelapan, diberikan keistimewaan darinya an-najatu min adzabi dari niran wal wabar, diselamatkan orang yang bersalawat kepada Nabi dari azab neraka. Dan yang kesembilan, duhul dari rohati wal qarar, dimudahkan jalannya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-10, salamu malikil ghaffar, dia mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'suma wa la taj'al minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nadhih qulubana an ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Rabbana wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.